Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, la tadhab illa ahada rajulain, janganlah kau itu bersahabat kecuali salah satu yang dua. Ahbib habibak fa innaka mafruqun bih, cintailah apa yang kalian cintai di dunia ini, tapi ingat suatu saat kita bakal berpisah. Allah wa syafi'una habibullah wa maulana khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Selama hidup sungguh beliau orang yang ahli ibadah, ahli zikir. Ketika sampai pertanyaan kepada putra saya yang bernama Aspak, saya liatin fotonya, alhamdulillah anak saya masih kenal sama Ustaz. Iya, katanya Om Ustaz gendut, katanya Om Ustaz gendut ngaji, katanya ngaji. Ditanya misi saya, katanya ngaji. Ternyata setiap ke rumah saya dia di teras ngaji, berzikir. Sampai saya nggak percaya dan saya tanya lagi, Aspak, ini kenal benar ini Ustaz gendut? Iya Ustaz gendut ngaji. Iya ngaji. Memang selama hidup beliau adalah orang yang baik, orang yang ahli silaturahmi, murah senyum sama siapapun. Maka orang yang seperti ini jangan kita jauhi, jadikan dia sahabat baik kita. Sehingga ulama sampaikan, qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, la tadhab illa ahada rajulain, janganlah kau itu bersahabat kecuali salah satu yang dua. Apa yang pertama? Yang pertama, rajulun tata'allamu minhu syai'an bi amri dini fayanfa'u, seseorang yang senantiasa mengajarkan kamu perkara agama sehingga engkau itu mendapatkan manfaat darinya, maka orang seperti ini jadikanlah dia sahabat baik, karena dia senantiasa memberikan ilmu agama yang bermanfaat, yang menyelamatkan kita di dunia kelak nanti di akhirat. Lalu yang kedua, carilah kita sahabat, jadikan dia sahabat rajulun tu'allimuhu syai'an bi amri dini fataqabbala minka, seseorang yang senantiasa dia belajar kepada kita dan dia menerima kita apa adanya, dan ini adalah jadikan dia sahabat baik. Lalu yang ketiga, apabila tidak ada yang keduanya, maka pergilah engkau. Kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa menjadikan kita hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jadikan dia sahabat. Tapi alhamdulillah almarhum selama hidupnya dia menjadi guru buat kita. Senantiasa belajar, ya, tidak ada henti-hentinya untuk menuntut ilmu sampai dengan dia meninggal dunia. Maka kesempatan pada malam hari ini saya sebenarnya udah nggak bisa berkata apa-apa. Mohon maaf sebelumnya.
Sampai dari siang pun masih mengalirkan air mata. Kita sama-sama dari kecil ya almarhum subhanallah. Kadang nyewa motor, tuang ojek di pangkalan ojek, bareng-bareng kita nyewa motor, belajar motor bareng-bareng. Sampai ngajar bareng di Abdullah Madrasah Dini Abdullah Khalisari. Terus kemana-mana selalu berdua. Pesantren ke Purwokerto, naik motor bareng-bareng sampai backgroundnya hilang satu. Setelah itu terus menikah, ya, izin menikah, ya silakan menikah duluan. Ya buat ya maafin, minta tolong dianterin nikah juga, kita bareng-bareng semuanya sama Ustaz Ahmad, ya kita bareng-bareng, selalu berbareng-bareng. Dan beliau juga almarhum termasuk pendiri Majelis Taklim Nurul Hidayah, ya. Dulu dari awal belum ada orang, cuma saya, Ustaz Bayu, Ustaz Ahmad, dan sama Abang Peri, berempat kita ngaji berempat. Kita dirikan Majelis Taklim Nurul Hidayah sampai dengan sekarang. Dari 2010 sampai dengan 2002 sampai sekarang, alhamdulillah, ya. Walaupun kadang ada orangnya, kadang kagak ada, alhamdulillah masih tetap istiqomah. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Maka sesungguhnya kematian itu hidup dan mati, kesulitan kita jangan heran. Walaupun kita sedih, ya nggak apa-apa, kita manusiawi sedih, namun jangan berlarut-larut. Ya. Saya sebagai sahabatnya saja sedihnya seperti ini. Bagaimana perasaan keluarganya? Bagaimana perasaan istrinya, anak-anaknya? Saya nggak tahu. Mungkin jauh lebih berat daripada apa yang saya rasakan. Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah sampaikan di dalam kitab Al-Hikamnya, la tastakribuhu al-aqdar. Jangan kau heran, jangan kau kaget. Buku al-aqdar ketika kau mendapati kegalauan, musibah, ditinggalkan oleh keluargamu, orang yang kau cintai. Madum tafi hadhihi dar, selama engkau hidup di dunia ini. Ma'abrazat, tidaklah tampak dunia itu illa mustahiqu wasfiha wa wajibun na'tiha, melainkan itu menjadi sifat, bagian sifat dunia. Kewajiban dunia memang penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesulitan. Maka jangan heran apabila kita mendapatkan ujian dari Allah, kesusahan, karena memang itulah sifatnya dunia. Gak ada yang senang, gak ada yang untung. Adapun orang yang mendapatkan keuntungan, kesenangan, itu pun hanya hadiah Allah berikan, bukan menjadi sifatnya dunia. Karena sifatnya dunia, kita perlu ya capek-capek, susah payah, ya, beribadah sampai kita meninggal dunia. Maka pada kesempatan malam hari ini, marilah sama-sama, ya, kita teruskan, kita niatin, teruskan perjuangan beliau, ya, teruskan dakwah dan siarnya beliau, ya. Jangan kita semua ini patah semangat, patah arang, ya. Jadilah kita ini pribadi seperti almarhum yang terus berjuang sampai akhir hayatnya, senantiasa dia beribadah dari masjid ke masjid, dan dia terakhir menjadi imam rawatib, ya. Alhamdulillah, ya. Ini termasuk orang yang beriman, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir. Maka pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih bisa sama-sama. Walaupun kemarin, ya, banyak yang tidak sempat datang ke tempat almarhum, ke Lulusadeng,
Namun alhamdulillah begitu banyak respon daripada tetangga, dari kawan-kawan, sahabatnya yang ikut mendoakan, ikut takziah, ya walaupun jauh tapi tetap mendoakan, ya walaupun tidak sempat mungkin menyempatkan pada hari-hari yang lain, ya. Dan saya pun kemarin sempat kaget, ya sempat kaget ditelepon sama Mbak Lina, ditelepon tahu-tahu katanya Ustadz Aji sakit, ya. Kemudian 5 menit ngabarin lagi ternyata udah meninggal dunia. Sampai Ustadz Muhammad pun kaget dan tidak menyangka dan sempat nggak percaya. Itulah namanya umur, usia. Kita kadang tahu, ahbib habibak fa innaka mafruqum bih. Cintailah apa yang kalian cintai di dunia ini, tapi ingat suatu saat kita bakal berpisah. Kita cinta sama teman kita, cinta sama bini kita, cinta sama suami kita, cinta sama anak kita, pangkat, jabatan, harta. Ingat suatu saat kita bakal berpisah. Maka ini pelajaran buat kita. Yuk sama-sama di sisa umur kita, marilah sama-sama kita istiqomah, ya. Istiqomah. Yang dulu pernah melakukan dosa, ya jangan putus asa, ya tobat sama Allah. Banyak istighfar, ya, karena banyak orang yang masuk surga karena dosa-dosanya, ya. Banyak orang yang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena dosa-dosanya. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Dosa-dosa bukannya menyebabkan ke neraka? Ya bisa, kata Rasulullah, karena dengan dosa-dosanya dia bertobat dan ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya ada orang yang masuk neraka karena apa? Karena amal ibadahnya. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah dia ahli surga? Bukan, karena dia sombong dengan amal ibadahnya. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah pada malam hari ini saya juga mewakili teman-teman kepada keluarga besar. Mohon maaf apabila ya selama hidup beliau, ya kita semua minta maaf, ya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, perbuatan yang salah, dan kita sudah mengikhlaskannya, ya mengikhlaskannya seluruh perbuatan almarhum. Apabila ada kesalahan, perbuatan, tutur kata yang tidak baik, ya kita semua sama-sama redha. Karena kullu bani Adam khata', setiap anak bani Adam ini kita semua pernah melakukan salah, ya. Gak ada kita satupun yang suci dari dosa. Maka dengan dosa yang pernah kita perbuat, yuk sama-sama kita terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai meninggal dunia. Contoh sebagaimana almarhum ketika membaca ayat suci Al-Quran, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Ini contoh yang berharga buat kita semua, ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Begitu banyak, ya, kisah-kisah cerita dengan almarhum yang tidak sempat saya ceritakan, saya sebutkan satu persatu. Ya mudah-mudahan pada malam hari ini seluruh doa-doa kita yang kita khususkan buat almarhum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah kepada almarhum. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, terima segala amal ibadahnya, ampuni segala dosa-dosanya. Allah berikan ketabahan, kesabaran keluarga yang ditinggalkannya. Allah jadikan putra-putrinya anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih ila Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila almarhum wa Yusuf Haji bin almarhum Haji Ama Hidayat. Allahumma irhamhu wa la tu'adzibhu bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma irhamhu wa la tu'adzibhu bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma irhamhu wa la tu'adzibhu bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.